rotasi yang searah dengan pusat, bukan menuju pusat ya, yang searah sama pusat, searah dengan pusat. Ini dianggap tidak bergerak. Tiga ini dianggap tidak bergerak. Bergerak berarti cuma ini sama ini saja. Makanya kalau misalnya dapat soal seperti ini, kita analisis dulu pusatnya mana, gaya menuju pusat atau searah dengan pusat. Yang searah dengan pusat maka dia akan 0. Ya, R-nya kan 0. Oke. Sampai sini paham? Kenapa yang menuju pusat itu harus 0? Yep, F cos-nya kan 0. Ya, F cos theta-nya 0. Oke, sudah. Berarti yang ada cuma F sin theta kan. Berarti untuk yang pertama, tau pertama, tau yang pertama ya. Berarti apa? F R sin theta. F R. R-nya pakai 1, F-nya itu pakai yang 1 juga, kali 1 sin 45. Berarti 1 dikali setengah akar 2. Setengah akar 2 Newton meter. Arahnya berlawanan atau searah jarum jam dengan pusat. Ini ya, anggap aja pusat di sini. Anggap aja ini pusat. Maka dia putarnya gimana? Searah atau berlawanan arah? Searah atau berlawanan arah? Putar seperti ini ya. Maka dia dianggap searah. Karena dia putar seperti ini. Searah. Berarti dia minus. Oke. Tau 2. Tau 2. Tau 2 ya tinggal langsung saja. Berarti F dikalikan R. Ya. Karena dia tegak lurus juga ya. Nggak terlalu ini juga. Nggak ada sudutnya. Nah, seperti ini berapa? Berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Ya, kali 1 sama dengan 1 meter. Nano Newton meter. Nah, ini dikasih plus atau minus? Atau 2-nya minus atau plus? Ingat dia putar seperti ini. Searah atau berlawanan? Min ya, searah. Tau 3-nya juga sama ya, F dikali R. Sama dengan 1 dikali 1. 1. Tau 3-nya searah atau berlawanan?
searah atau berlawanan atau tiganya, dia putar gini, searah minus, berarti sigma tau sama dengan min 1 K2 min 1 min 1 min berapa? Min 2 dikurang min 0,7 sama dengan min 2,7 Newton meter. Ini setengah K2 itu sama dengan 0,7 min 2,7 jawabannya. Oke, mudah-mudahan soalnya seperti ini ya nanti ya, saya buatnya. Nantilah kalau ada soal seperti ini, jadi model-model soal momen gaya itu ada yang bentuk seperti ini, ada bentuk seperti batang. Kalau batang kan udah pernah kita bahas ya. Kalau segitiga kan persegian ini ya. Lanjut. Nah, ini jika F 280, maka momen gaya pada titik 0 adalah, nah ini saya lupa nambahkan satu angka. Apa angka depannya? Jika untuk tos 1 atau theta yang ditinjau di atas atau bawah, gimana sir? Kayak yang soal ini kan tos satunya yang ditinjau tetanya di atas. Cara kita menentukan tinjauan tetanya di atas atau di bawah gimana? Nah, pengambil kembali. Nah, kalau kita tahu tinjauan tetanya di atas atau bawah, sir, kita ambil di sisi ini. Anggap di sisi ini. Anggap di sini, di sini, di sini. Ya. Habis itu kita anggap sudutnya di sini. Kita ambil segitiga ini contohnya. Kita ambil segitiga ini, segitiga ini, segitiga ini. Ya, kita ambil yang 45 di sini. Paham sampai sini? Kita tinjau yang segitiga ini. Lanjut ya. Kemarin tuh saya lupa nambahin satu ini. Soalnya tuh, bentar. Maka jawaban kalian tuh semua min 2 semua kan? Sebuah tongkat homogen dengan panjang 40 cm. Nah, panjang tongkat homogen, panjang tongkatnya 40 cm harusnya. Dan masanya 3 kilo. Maka di sini harus ditambahkan lagi berapa? Tambahkan lagi 3 kilo di sini. Di tengah. W batang. Nah, W batang harusnya ditambahkan lagi. W batangnya berapa? W batangnya adalah 3 kali 10, yaitu 30 Newton. Ini 40 Newton. Nah, harusnya begini kan. W bola, ini F. Nah, jadi kita tinggal seperti ini. Kemarin kan banyak yang dapat min 2 ya. F-nya dulu. F dikali R. Berarti F ini 280 dikali R-nya berapa dari pusat? 0,05 sama dengan berapa? 280 dikali 0,05. Yaitu 14 ton meter. Ini yang pertama. Atau enggak, langsung saja lah ya, biar cepat ya. Biar cepat juga. Nggak usah satu-satu. Lama, satu. Biar cepat. Berarti kok ini F 380 dikalikan dengan 0,05 ya.
Ini minus atau plus? Kayak gini ya mutarnya, yaitu plus ya, karena berlawanan arah jarum jarum jam. WB, WB dikurang karena dia searah ya, searah jarum jam ya. WB berarti 30 dikalikan 0, berapa? 40 dibagi 2 ya. Kan ini kan jaraknya sini sampai sini 40. WB itu terletak di tengah. Berarti 40 bagi 2 berarti 20. 20 cm berarti 0,2. WB kan pusat massa batang ya. Berada di tengah, selalu berada di tengah. W bola. W bola searah juga. Jadi dikurang dengan W bola. W bolanya berapa? W bolanya ya 240 dikali 40. Berarti dikali 0,4. Di sini berapa? 14 dikurang kurang berapa? 6 dikurang 40 ini 16. Hasilnya berapa ini? 14 dikurang 6 dikurang 16. Min 8. Min 8. Newton meter. Kalau di soal tidak ada tulisan min nggak masalah ya. Kadang min itu hanya menunjukkan arah ya. Berarti arahnya searah ya. Searah jarum jam. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Gak ada ya? Masih aman ya? Nah, kok ketutupan? Lanjut yang terakhir. Sebuah bola homogen dengan I sama dengan 2 per 5 mr kuadrat dirotasikan omega 0 terhadap diameter horizontal. Kemudian diletakkan pada tanah kasar dengan koefisien gesek 0 horizontal. Tentukan waktu yang diperlukan untuk menggelinding murni. Waktu yang diperlukan untuk menggelinding murni. Tinjau dulu arahnya. Arah yang bekerja apa aja di sini? Di sini kan kemarin waktu kita bahas ya, karena kan lini ke depan ya, maka dia gaya gesek di sini. Kan? Benar nggak? Ini udah pernah kita bahas ya, di awal ya. Sudah belum sih? Sudah kan? Udah pernah saya bahas kan ini kan? Sir. Ya, Bisa balik ke soal tadi bentar gak, Sir? Mau SS, Sir? sudah. Sudah, Sir. Oke. Nah, yang seperti kan dia kan geraknya ke sini ya. Otomatis eh, rumusnya pertama kita pakai translasi dulu. Translasi dulu. Yaitu yang X ya. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Yang bekerja kan cuma F ya. MA. Enggak. Berarti F itu kan rumusnya apa? Kayak gesek mu dikali N.
MA. Ingat, ini sama dengan kayak berat benda ya. W ya. N itu sama dengan berat benda ya. Jadi mu dikali M dikali G MA. M-nya coret, berarti A sama dengan mu dikali G. Dapatlah satu persamaan A. Nah, kita harus mendapatkan kecepatannya. Kita harus mendapatkan kecepatannya. Kita harus mendapatkan kecepatannya supaya memenuhi syarat. Jadi, supaya benda bergerak menggelinding murni, ya supaya untuk melakukan gelinding murni, maka diperlukan kecepatan harus R dikali dengan omega. Itu syaratnya. Jadi, jika soal mengatakan gerak benda menggelinding murni, maka terpenuhilah rumus V. Jika dia terpenuhi, kecepatan itu harus sama dengan R dikali dengan omega. Kalau sama, kecepatannya sama dengan R kali omega, maka dia akan bergerak gelinding murni. Ya, maka kita harus cari dulu kecepatannya. Kecepatannya sama dengan V0 ditambah A kali T. Ingat, di awal diam selalu dimulai dari diam, maka dia 0 ditambahkan A adalah mu dikali G dikali T. Jadi V kecepatan adalah mu dikali G kali T. Dapat satu kecepatan. Mu GT. Jadi setelah ini gimana lagi, Sir? Setelah ini, apa yang harus kita cari? Yaitu momen torsinya, gerak rotasinya, gerak rotasi. Sigma tau I dikali alfa. Sigma tau-nya yang mempengaruhi gerak adalah gaya gesek kan? Ingat ya, waktu kemarin kita sudah bahas. I bolanya pakai 2/5. M R kuadrat. Pakai R besar, nggak masalah ya. A per R. Coret, coret, coret. F-nya sama dengan 2/5 MA. C sudah dapat. Ya. Karena untuk memenuhi hukum ini, syaratnya, maka kita harus cari dulu omeganya berapa. Ya, V udah tahu. Omeganya lagi harus kita cari. Omeganya yang kita cari pakai rumus apa? Sama kayak GLBB ya. Cuma aja gerak melingkar V0 ditambah alfa T. Ingat ya rumus gerak melingkar waktu dibahas, gak tahu nih sama Adelphi atau apa. Pakai rumus ini untuk mencari omega. Kecepatan sudut sama kayak GLBB ya dia. Omeganya berapa? 0 ditambah alfanya. Alfanya berapa alfanya? Ini F dengan alfanya otomatis ini nggak usah coret aja lah ya. Kita buat seperti ini biar nggak bingung. Sigma tau sama dengan I kali alfa. F dikali R, ini 2 M R kuadrat. Ya, berarti karena dia gaya gesek jatuhnya, maka dia kasih tanda minus. Ya. Karena tanda gaya gesek punya gesekan, dikasih minus. Nah, supaya alfa, ini coret-coret tinggal 1 ya. Berarti min F sama dengan 2/M R kali alfa. Ya. Karena dicanyakan alfa, jadi min F, M-nya pindah ke sini ya, berarti M dikali M per 2R. Ya. Habis itu,
M-nya pindah ke sini. Benar ya? M-nya itu, bentar, hilang nggak M-nya ya? MR kuadrat 2/5, 2 per, bukan ini ya, kebalik ya. Maka saya bingung, ini kebaliknya. Harusnya gini ya, ini salah. 2/5 ya, bukan 2 per M ya. Jadi 2/5 M R kuadrat dikali alfa. Ini 1. Berarti min F sama dengan 2/5 MR alfa. Gaya gesekan sama dengan apa? Gaya gesekan sama dengan mu mg. Ya, mu mg. Karena gaya gesekan rumusnya adalah mu dikali n sama dengan 2/5 mr. Saya coret min mu g sama dengan 2/5 r dikali alfa. Kali alfa, kali alfa. Berarti alfa sama dengan 5 min mu dikali g per 2r. Nah, seperti ini. Ini R ya. Nah, kalau kita sudah dapat alfanya, ya udah tinggal kita masukin aja. Kalau kita sudah dapat alfanya, ini R, ini R. Ya, kalau kita sudah dapat alfanya, tinggal masukin aja. Berarti ini jadi minus 5 mu G per 2R dikali T. Berarti omega sama dengan min 5 mu G per 2R T. Oke. Omega nolnya kecepatan sudut awalnya di soal. Oh, ada ya ini ya. Omega nol ya. Berarti kita nggak boleh nolin ya. Kalau ada di soal mengatakan ada omega nol, berarti omega nol nggak boleh di nolin. Paham ya? Kalau di soal tidak ada, nolin baik. Nah, sini ada. Nah, seperti ini. Sekalian sudah bisa mencari ya. Sudah bisa mencari W omega ini kita pecahkan kan jadi seperti ini ya. Omega 0 min 5 mu G per 2R T. Omega bisa kita pakai V per R. V per R omega 0 5 pi 5 pi G per 2R T. Coret ya R-nya ya. R-nya udah hilang. V-nya berapa? V-nya pakai yang ini. Mu GT. Mu GT sama dengan W0 min 5 mu GT per 2. Mu-nya juga hilang. Tas. G-nya juga hilang. Tas. Cuma di sini harus hati-hati ya. Mu-nya itu bentuknya, apakah ini bisa langsung dicoret, Sir? Bisa nggak langsung dicoret? Bisa nggak? Bisa nggak? Hati-hati nggak? Ada yang mau komplain nggak? Kenapa bisa langsung coret? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Bentar. Berarti ada yang memperhatikan ya. Jadi ini nggak bisa langsung dicoret. Kenapa nggak bisa langsung dicoret? Tahu alasannya?
Kenapa? Oke, karena dia bukan kali. Ya. Jadi di sini kan V kan mu. Nah, sini ya. Nah, kalau seperti ini, ulangin lagi aja nggak apa-apa. Jadi V per R. V per R sama dengan omega 0 min 5 mu G per 2R T. V-nya kita pakai mu GT per R ya. Per R sama dengan omega 0 min 5 mu G T per 2R. Ya, R. Jangan lupa ini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan R. Kenapa dikalikan dengan R? Paham nggak? Kenapa dikalikan dengan R? Kenapa dikalikan dengan R? Paham nggak? Cepat nggak ini? Bisa jelasinnya. Kecepatan nih. Ini aja ya, biar mudah dipahami. Ini agak panjang ya. Ini kan seperti ini. Kita dapat nih, omega kan ini kan. W0, omega 0, ini 5 mu G per 2R T. Nah, sedangkan kita ada syaratnya. Syaratnya dalam V harus sama dengan R dikali omega. V sama dengan R dikali dengan omega. Ya, makanya V-nya R, omega-nya udah dapat nih. Berarti W0 min 5 mu G 2R T. Kembalikan lagi ke syaratnya. Paham nggak? Sama aja sih tadi. Kalau kalian pakai cara tadi juga nggak masalah. Sama aja sebenarnya. Nah, cuma kalau kita kalikan seperti ini, kan omega 0 R min 5 R kan habis ya ini ya. Ini T. Berarti ini semua habis ya. Ini sama ini habis ya. Berarti ini kalikan R, ini bisa. Kok di sini habis ya R-nya ya. Mu G per 2 T. Ini selanjutnya di sini aja. Kita sebut lagi satu. Kok muat ya. Jadi tadi V sama dengan mu 0 R min 5 mu GT per 2. V kan sama dengan mu GT ya tadi ya dapatkan ya. Omega 0 R min 5 mu GT per 2. Nah, kalau saya pindahkan ke sini berarti 5 mu GT per 2 ditambah mu GT sama dengan omega 0 R. Samakan penyebut, berarti ini kalikan 2 ya. Berarti dia 5 tambah 2, 7 ya. 7 mu GT per 2 R. T sama dengan omega 0 R dikali 2 per 7 mu G. Ini jawabannya. Ada yang salah nggak tadi kemarin? Jadi jawabannya adalah T sama dengan 2 omega 0 dikali R per 7 mu G. Ada yang salah? Ada yang bingung?
Halo, paham tidak? Paham tidak? Paham atau tidak? Jadi apa ya, syaratnya benda menggelinding murni, pakai aja rumus V sama dengan R kali omega. Masukin ke situ. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada? Bingung nggak? Bingungnya di bagian mana? Ini enggak ya? Bingung nggak pakai ya berarti ya? Pakai ini aja. Bingung nggak? Bingung? Pelan-pelan paham nggak? Kalau cermat lagi paham nggak? Oke. Masih kuat 1 jam lagi nggak? Woi, paper dapat yang mana, sir? Ya dapat dari rumus ini. Kan V kan sama dengan omega dikalikan. Ya. Berarti kalau omega sama dengan P per R. Sama aja sih kalau kalian pecahkan P per R di sini, ya sama aja sebenarnya tadi. Dapat juga. Hubungan antara kecepatan sama kecepatan linear sama apa namanya, masih kuat 1 jam lagi nggak? Masih kuat nggak? Saya pengen kasih soal tentang apa namanya, tentang kesetimbangan. Soalnya udah habis sebenarnya. Cuma ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada beberapa soal yang belum bisa bahas dan masih yang bisa kasih. Enggak lah. Masih nggak? Kalau enggak, saya tutup aja. Berarti sampai 2 jam ini aja. Kalau masih, ya 1 jam lagi nggak apa-apa. Masih nggak? Nggak apa-apa lah. Bagi yang mau aja ya, nggak apa-apa ya. 1 JP lagi nggak apa-apa. Dikit nih. Saya ingin jelaskan tentang kesetimbangan. Ada beberapa soal tentang kesetimbangan yang kan sekalian pelajari. Kemarin kan kita sudah belajar tentang jika naik tangga ya. Nah, satu lagi contohnya. Ini matikan dulu ya. Yang mau join, join, nggak apa-apa. Yang nggak mau capek, nggak apa-apa.